Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan mari untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di Slipi Palmera, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun ke arah Petamburan terpantau cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan ini hanya terjadi menjelang traffic light saja, selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal. Dan dari tol dalam kota yakni dari Cawang Grogol ya terpantau pada siang hari ini juga masih relatif lancar. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk tidak menerobos jalur berlawanan arah dan selalu bersabar menunggu antrian traffic light dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki dan para pedagang, juga angkutan umum di sepanjang kawasan ini yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arteri, yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, terpantau normal dan lancar. Dan dari arah sebaliknya juga masih kondusif lancar. Kemudian dari arah tol, dalam kota pada siang hari ini juga masih ramai dan lancar. Harap bagi Anda para pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dari Jakarta Selatan kita bergeser untuk melihat di kawasan berikutnya, tepatnya di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari CCTV kami dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta mengalami peningkatan volume kendaraan dengan terjadinya antrian pada kawasan ini, dan dari arah sebaliknya masih terpantau normal dan lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap untuk tetap mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dan selalu berada di jalurnya masing-masing dan tidak melawan arah dikarenakan rawan akan kecelakaan di kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir saja kita pantau di Mall Citowaru, Surabaya. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari Jalan Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau cukup normal dan lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan adanya pusat perbelanjaan, yakni di sini ada mall dan selalu antisipasi kendaraan-kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan ini. Dan pemirsa, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk update informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat, selamat siang, dan salam presisi. Pemirsa, Polres Ngawi menggelar kegiatan ngobras di wilayah Pangkur, sampaikan himbauan Kamtibmas kepada warga. Ngobras kepanjangan dari ngopi bareng bersama masyarakat sebagai upaya mempererat silaturahmi, sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga. Berikut laporan dari Bribda Dedi, personel Humas Polres Ngawi. Polres Ngawi dibawa ke pemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Charles Padepotan Tambu Bolon, SIK STMH, melalui Polsek Pangkur melaksanakan kegiatan ngobras ngopi bareng masyarakat dengan memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat di wilayah Pangkur. Polres Ngawi dibawa ke pemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Charles Padepotan Tampu Bolon melalui jajaran Polsek Pangkur melaksanakan kegiatan ngobras, ngopi bareng bersama masyarakat sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga. Kegiatan ngobras ini dilaksanakan secara humanis dengan mendatangi masyarakat secara langsung dan berdialog santai sehingga terjalin komunikasi yang baik antara Polri dan warga. Polsek Pangkur menyampaikan imbauan Kamtibmas khususnya terkait larangan pemasangan jebakan tikus yang menggunakan aliran listrik. Praktik tersebut dinilai sangat berbahaya karena dapat mengancam keselamatan manusia maupun hewan di sekitarnya. Selain itu, warga juga diimbau untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara bersama-sama, serta meningkatkan kepedulian terhadap situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing. Personel Polsek Pangkur mengajak masyarakat agar tidak ragu dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami adanya gangguan Kamtibmas. Melalui kegiatan ngobras ini, Polres Ngawi berharap
terwujud sinergi yang kuat antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif. Demikian dari Humas Polres Ngawi menyampaikan. Pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menghadiri kegiatan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Petikan dan penandatanganan Fakta Integritas Polda Sulteng tahun anggaran 2026 pada Selasa 6 Januari 2026. Kegiatan penyerahan DIPA Petikan dan penandatanganan Fakta Integritas Polda Sulawesi Tengah tahun anggaran 2026 dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, Irwasda Kombes Pol Purwanto Puji Sutan, para pejabat utama Polda Sulteng lainnya serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Sulteng. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menegaskan bahwa dokumen DIPA tahun anggaran 2026 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2025 merupakan dokumen final sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pada tahun 2026. Seluruh Kepala Satuan Kerja atau Kasatkar selaku kuasa pengguna anggaran agar melaksanakan pengelolaan anggaran secara disiplin, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi. Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dan penghematan anggaran, penguatan kualitas sumber daya manusia, pengelola anggaran, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta ketepatan dalam realisasi anggaran dan penyelesaian tagihan guna menjaga nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta penggunaan anggaran tidak melampaui pagu yang telah ditetapkan dalam DIPA. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.